Halo, gengs. Apa kabar di hari ini? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seketer dari Jambi untuk rekan-rekanku semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke pokoknya. Yang dari Madura, halo, terima kasih. Dari Bangkalan, kemudian yang ada di Bali, terima kasih juga sudah masuk. Kemudian dari Sumatera ya, dari Aceh, Medan semuanya yang sudah masuk. Lampung, apa kabarnya Mas? Yang dari Mesuji, Mas Bambang, apa kabarnya? Belum bertelur sampai hari ini ya. Sabar Mas, sabar nanti ada solusi yang terbaik. Ada hikmah yang terbaik lah di situ. Sabar saja. Biasanya puyuh memang ada yang 40 hari, ada yang 45, ada yang di 38 sudah mulai bertelur. Ya, tapi kalau untuk pemula panik. Panik. Karena 40 hari kok belum bertelur gitu. Nah, itu ya. Jadi disitulah nanti kita apa ya? Memang harus belajar bersabar kan gitu. Jadi di sini kawan kita bahas masalah eh, ini dari Guntur Putra. Apakah bisa Pak dikawinkan dengan puyuh betina lebih tua? Apakah bisa puyuh dikawinkan betinanya yang lebih tua? Betinanya tua. Berarti ini kisahnya janda ketemu sama masih bujangan ya. Nah, ini ya. Berarti ini ketemunya itu betinanya lebih tua, kemudian jantannya muda. Apakah bisa? Nah, ini ya ibaratnya itu tadi, jando ketemu bujangan. Nah, yang jando harus ngajari dengan bujangan. Caranya seperti ini. Caranya seperti ini, ya, cara dalam berkeluarga, bukan cara yang lain, kawan. Kita bahas di sini, kawan. Menurut pengalaman saya pribadi, ini apakah puyuh betina itu yang lebih tua ya? Apakah bisa? Betinanya tua, jantannya muda. Saya pernah mengawinkan itu. Karena saya punya indukan semua nih, saya perkawinan semuanya di sini. Jadi ya ini memang pengalaman saya. Pernah saya mengawinkan. Waktu pertama, karena belum tahu. Waktu pertama, karena belum tahu. Jadi nah itu seperti itu kawan prosesnya. Ketika puyuh kita itu mungkin yang jantannya itu sudah tua, kita akan menggantikannya dengan puyuh kita yang jantan lebih muda, lebih fresh, tenaganya lebih gitu. Apakah tidak terjadi kanibal? Mungkin pikiran rekan-rekan seperti itu. Iya, akan terjadi kanibal. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang begini. Dulu pernah saya campurkan betinanya itu kalau nggak salah 20. Kemudian jantan saya masukkan 5. Habis Pak. Yang jantan itu dikeroyok karena kalah eh, kalah kalah umur, kalah umur. Jadi si jando ini tadi garang Pak, ya. Si jando ini tadi garang, marah terus dia, nggak mau malam pertama. Jadi kesimpulan saya begitu di jantan ini dipatok-patok itu sudah ada darahnya, langsung saya tarik. Untung waktu itu saya tengok. Nah kemudian saya cari akal, ternyata bisa. Caranya gimana? Caranya gini kawan. Ini dalam satu koloni, dalam satu kandang lah, kita sebut dalam satu kandang, dalam satu koloni. Ini kalau bisa perkawinan pertama ya, perkawinan pertama. Jadi perkawinan pertama itu kalau bisa jantannya agak banyak. Perbandingan itu tadi kita balik. Yang tadinya itu betinanya itu 20, jantannya 5, kita balik atau satu-satu. Ya, atau satu-satu. Kalau bisa 21 dulu. Artinya 20 yang ada 20 jantan, betinanya 10. Nggak apa-apa. Nanti pasti dikawini. Bukan apa ya? Karena yang bernafsu itu yang jantannya, bukan yang perempuannya gitu. Kalau perempuannya tinggal nerima saja gitu. Yang bernafsu nanti adalah jantan.
Tapi ya itu tadi kita balik, betinanya yang kita dikitkan, jantannya kita banyakin. Intinya seperti itu. Nanti akan terjadi kawin. Nah, kesimpulan seperti itu berapa hari, Pak? Nih, jangan salah-salah. Kalau mau ngawinkan seperti itu, setidaknya itu ada 3 atau 4 hari seperti itu. Biarkan kawin. Setelah kawin, mungkin pagi kita campurkan, nanti sore kita tarik lagi. Gitu, kita tarik lagi. Hanya perkenalan awal, jangan sampai di situ terus-terusan. Terus nanti besok pagi seperti itu, kita campurkan lagi. Tapi ya masih banyak jantan. Dikit-dikit nggak apa-apa. Dikit-dikit nggak apa-apa. Kita campurkan. 4 hari berturut-turut ataupun ya 4 harian berturut-turut lah. Sudah itu baru kita setel. Baru kita buat perbandingan mau 41 atau mau 31. Itu terserah tergantung kita. Kalau saya 41 sih. Kalau saya 41. 4 betina, 1 jantan. Kalau sudah normal. Artinya di perkawinan pertama itu tadi memang agak sedikit masalah kalau kita tidak tahu di cara perkawinannya. Jadi perkawinannya itu yang pertama kalau bisa jantannya agak banyak. Jangan betinanya. Kalah umur di situ kawan, kalah tua di situ. Jandol lebih garang, lebih mempesona, lebih kan gitu. Nah, dari situ kemudian nanti setelah normal di 5 hari, 6 hari, 7 hari kita perhitungkan jumlah populasinya. Mungkin yang di situ 20 atau 19 betina, kemudian 6 nanti jantan. Nah, itu pokoknya perbandingannya di akhir seperti itu kalau sudah normal. Tetapi kalau belum normal, jangan coba-coba, Pak. Jangan coba-coba betinanya sedikit. Betinanya banyak. Ya maaf, kalau betinanya banyak, habis kita, Pak. Sia-sia nanti kita di perkawinan yang seperti itu. Ini baik beberapa jenis puyuh juga rata-rata seperti itu ya. Kalau menurut pengalaman saya sih rata-rata seperti itu. Ini yang saya bicarakan adalah pengalaman saya ketika saya mengawinkan dulu di awal-awal memang ada kendala seperti itu. Tetapi kalau sudah jalan ke sini normal, mungkin sudah diperkenalkan, sudah jodohnya, memang ya jodoh itu tidak bisa dipaksa Mas. Harus ada perkenalan dulu karena jodoh itu kan rahasia ilahi. Ya kan? Nanti kayak kita manusia ini dijodohkan dengan si A. Kalau kita nggak seneng ya nanti ketemu kendala di perjalanan. Kan gitu. Kalau memang itu jodoh-jodoh, rezeki, sama kematian, nah itu kan rahasia ilahi. Tetapi proses penjodohan kita dalam puyuh, berbeda usia ya seperti itu prosesnya. Kalau menurut pengalaman saya, yang kemarin-kemarin juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Salah kita masukkan, salah kita mencampurkan, bala yang terjadi di situ. Ujung-ujungnya apa? Puyuh itu kalau sudah ada yang berdarah, misalkan sudah ada sedikit darah, itu cenderung akan diserang. Karena apa? Kanibal di situ, sifat kanibal dia akan muncul ketika puyuh itu melihat darah. Itu yang akan terjadi. Berdarah satu, maka dia akan mati, maka dia akan diserang rame-rame. Nah itu takutnya nanti di situ Pak, kendalanya nanti di situ. Makanya dalam mengawinkan yang beda usia, saya sarankan memang harus seperti itu. Banyak betinanya, banyak jantannya dulu, karena kan biar ndak kalah apa ya, biar ndak kalah wibawa gitu loh. Jadi kan kalau betinanya dikit, di situ terhimpit-himpit karena jantan itu nafsunya kuat untuk kawin, maka nanti akan dikawin. Ya, tetapi kalau jantannya yang masuk cuma sedikit, banyak yang betina, habis kita. Itu untuk perkawinan di awal pertama. Tapi kalaulah sudah seminggu ke sana sudah mulai kita bagi, mulai kita perbandingkan atau 41 atau 31 itu nanti biasanya sudah bisa. Ya, mungkin hanya itu kawanku. Terima kasih Mas. Siapa ini tadi? Dari mana pertanyaan ini tadi ya? Saya agak sedikit lupa ini. Guntur Putra. Nah, terima kasih yang sudah hadir di channel kami di Edi Puyuh Jambi. Yang belum subscribe, ayo di subscribe biar sama-sama channel kita berkembang dan mudah dinikmati, mudah dimengerti. Saran kritik kami tunggu. Ya, mungkin hanya itu, sama-sama kita membangun untuk para peternak puyuh yang ada di bumi Nusantara kita ini, yang ada di Indonesia. Selamat berjuang, semoga sukses, tetap semangat, tetap yakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer dari Jambi, kawan.